Muhammad, dosen penguji uji kinerja PBG Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mudofar, saya merupakan mahasiswa PBG dari Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMK PGRI 2 Geneng, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, pada tanggal 5 Oktober tahun 2022, hari Rabu, pukul 10, saya melaksanakan praktek pembelajaran pada materi klasifikasi materi IPAS kelas 10 SMK dengan model pembelajaran PBL. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut dan mohon saran dan bimbingan untuk kedepannya agar pembelajaran saya lebih baik. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baik semuanya ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi berjumpa untuk pelajaran apa hari ini pelajarannya? IPAS. Tadi sebelum IPAS kalian belajar apa? Olahraga. Pantes kok kelihatannya agak lesu. Jadi yang semuanya? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, biar pembelajaran hari ini itu bisa berjalan dengan baik dan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya, saya mohon bantuannya untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa pada Mas Danang, dipersilakan. Malam teman-temanku sebelum kita belajar sudah menurut teman dan bapak saya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa mulai. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan baik dan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Ya. Sebelum ke pembelajaran dimulai, saya akan absen dulu. Mungkin ada di antara kalian yang tidak masuk hari ini. Ardika Vega. Sehat gak? Sehat. Alhamdulillah. Anissa. Sehat? Ya. Arif Istiara. Sehat nih? Kemudian Aruko. Sehat kok? Sehat. Yang semangat ya. Semangat. Cak Yani. Sehat saya nih? Alhamdulillah. Kelihatannya sudah mulai semangat ini ya. Kemudian Danang Hari Pras. Nah ya. Faisal. Mana? Ambil ijazah. Ambil ijazah. Oke, nanti kembali lagi ya. Faisal. Ibnu. Sehat. Alhamdulillah. Iqbal. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iqbal sehat ya. Ceri. Jenik yang semangat ya. Kemudian Kinanti. Sehat Kinanti. Semangat ya. Ya. Kemudian Raga mana Raga? Sama dengan satu sekolah. Segera selesai dan bisa mengikuti pelajaran lagi. Seara. Sudah beres kemarin urusannya sekarang. Beres ya. Kemudian Vina. Kok lesu kayaknya? Lemah. Sudah makan? Sudah. Semangat Naya. Semangat tiga. Wisma. Oh iya. Siapa ya? Ya Pak. Kemudian Yenian. Itu Pak. Oh iya. Yenian. Iya. Kemudian absensi sudah. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan mengulang pembelajaran yang kemarin sebelum masuk ke pembelajaran hari ini. Kemarin kita kan sudah
Iya Pak. Wujud zat ada 3. Yang pertama berwujud padat, ya, air, ya. Baik, masih ingat ya? Kemarin saya tanya, contoh zat yang berwujud gas itu apa saja? Oksigen, betul. Apa lagi? Udara, boleh. Apa lagi? Uap, boleh. Pak? Asap, apa lagi? Gas CO, ya, CO. Karbon dioksida, boleh. Jadi itu ya beberapa zat yang berwujud gas, misalnya karbon dioksida, kemudian gas oksigen, udara, nitrogen, gas nitrogen, dan lain sebagainya. Jelas ya? Kemudian ada lagi zat yang berwujud padat. Contohnya apa? Zat yang berwujud padat? Pasir, Kayu, batu, kayu, emas, besi, apa lagi? Iya, besi. Logam, boleh logam, besi, boleh. Emas, apa lagi? Kayu, boleh. Ya, paham lagi ya? Jadi ada wujud gas dan wujud padat. Dan yang terakhir, wujud zat itu ada yang berupa cair. Apa itu contohnya? Minyak, air, bensin, solar, sirup, kecap, cuka. Ya, itu semuanya berwujud air. Masih ingat ya? Itu pelajaran yang kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang klasifikasi berkaitan dengan misalnya ada unsur, kemudian ada senyawa, ada campuran. Jadi sebelum masuk kita ke pembelajaran dari ini, saya akan tunjukkan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ya, itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian unsur, kemudian senyawa dan campuran. Setelah mempelajari bahan ajar kemarin yang sudah saya share di grup WA, kemudian setelah nanti saya tayangkan video pembelajaran. Iya Pak. Jadi kalian mempelajari bahan ajar yang saya share di grup WA, kemudian nanti kita mengamati video pembelajaran. Diharapkan kalian itu bisa menjelaskan pengertian unsur, kemudian pengertian senyawa, kemudian pengertian campuran dengan baik, dengan benar. Jelas ya? Kalian mempelajari bahan ajar yang ada di buku kalian bisa, kemudian setelah nanti saya tayangkan video pembelajaran. Jelas? Jelas. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yaitu setelah kalian bisa menjelaskan apa itu unsur, apa itu senyawa, kemudian apa itu campuran, yang kedua kalian bisa menyebutkan contohnya. Oh, yang termasuk contoh unsur itu seperti ini. Kemudian yang termasuk contoh senyawa itu seperti ini. Kemudian yang termasuk campuran itu seperti ini. Jelas? Nah, kemudian yang ketiga, setelah menyaksikan video tentang klasifikasi materi yaitu unsur, senyawa, dan campuran, kemudian peserta didik melakukan diskusi. Jadi setelah kalian nanti mengamati video pembelajaran seperti kemarin, nanti kalian diskusi. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu setelah kalian mengadakan diskusi, nanti ada semacam praktikum yang harus kalian kerjakan. Nah, dari hasil praktikum ini didiskusikan sama kelompok, kemudian setelah selesai diskusi kalian presentasikan di depan apa yang kalian praktikumkan. Yes? Nah, ini ada semacam kasus atau sebuah pertanyaan. Ini sebuah pertanyaan yang bisa kalian pecahkan berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Misalnya ada kasus semacam ini. Pernah atau kalian minum teh? Pernah. Kemudian pernah minum kopi? Pernah. Nah, kemudian pernah minum larutan gula, pernah nggak? Pernah. Gula saja dicampur dengan air kalian aduk terus diminum, pernah? Pernah. Nah, dari ketiganya itu ada larutan gula, kemudian kopi,
kemudian teh. Itu kan strukturnya beda-beda, bentuknya beda-beda tuh ya. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan mendasar dari ketiga minuman tadi? Apa itu? Perbedaan yang mendasar atau yang menjadi masalah dari ketiganya apa itu? Misalnya ada larutan gula, ada teh, ada kopi. Yang menjadi apa? Warna. Warnanya warna dulu ya. Kalau larutan gula warnanya putih, bening ya. Tidak bisa dibedakan mana gulanya, mana airnya, menyatu. Jelas? Kemudian kalau teh sama, bening teh ya. Setelah apa itu tehnya diambil kan antara gula, kemudian teh dan airnya kan sama. Tidak apa ya, bening, tidak ada endapannya ya. Teh celup itu loh. Dan kan seperti itu. Jelas? Kemudian yang ketiga kopi. Nah, kalau kopi seperti apa? Apa? Hitam, pekat. Apa itu bisa diamati nggak itu? Kopinya mana, airnya mana? Bisa. Berarti ada semacam endapannya ya di dalamnya ya. Pertanyaannya, perbedaan dari ketiganya ini yang paling berdasar itu apa? Apanya? Strukturnya katanya tadi ya. Teksturnya. Apa teksturnya? Kalau gula seperti apa? Bening. Ya tadi. Terus kalau kopi? Hitam pekat, apa lagi? Ada endapannya. Nah ini kalau larutan gula sama teh, apa ada endapannya tidak? Tidak. Nah nanti kita akan belajar semacam ini. Kenapa kok kopi ada endapannya, kemudian kok teh enggak sama larutan gula tidak ada endapannya. Nah nanti kita akan pelajari ada apa di dalamnya kan gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, termasuk jenis materi apakah gula yang dilarutkan dalam air itu? Ada soal pretest yang bisa kalian kerjakan, nanti hasilnya seperti apa, biar bisa membedakan antara pretest dan post-test nanti ada perkembangan apa tidak. Cuman gitu saja. Bisa dikerjakan ini ya. Soal dikerjakan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Dikasih nama, kemudian kelas, sama nomor absen. Silakan dikerjakan. Dikerjakan 5 menit. Amati ya. Kemudian kalian siapkan buku tulis dan dicatat apa-apa yang sekiranya penting yang disampaikan dalam video pembelajaran ini. Silakan dicatat dan nanti dipakai untuk bahan diskusi dan praktik. Ya. Sekarang kita akan menyaksikan video pembelajaran berikut. Ya, tolong ketika pas video pembelajaran berlangsung jangan yang bersuara biar videonya ini bisa terlihat dengan baik. Ini adalah segala sesuatu yang menempati
menempati ruang dan memiliki massa. Materi itu Apa saja yang segala sesuatu dia yang itu bisa menempati mempengaruhi. ruang dan memiliki massa, berarti dia digolongkan sebagai suatu materi. Contoh misalkan meja itu kan dia punya massa dan dia menempati suatu ruang, maka dia adalah suatu materi. Contoh lain misalkan garam dapur atau NaCl. Ya, NaCl itu juga menempati suatu ruang dan dia memiliki massa. Dia adalah suatu materi. Nah, kemudian secara umum materi ini nanti dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu ada zat tunggal dan Ada zat tunggal dan ada zat tunggal yang berarti murni sendiri, tidak ada baik. Kalau perlu dicatat. motornya atau dia bersih ya, zat tunggal. Nah, zat tunggal ini masih dibagi lagi menjadi dua. Ya, yang pertama ada unsur, kemudian yang kedua ada senyawa. Apa perbedaannya? Untuk yang unsur, ya, Silakan, unsur ini yang merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Nah, dia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi. Ini adalah unsur, artinya dia tidak dapat dibagi secara lebih kecil lagi melalui reaksi kimia biasa. Itu namanya adalah unsur ya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 118 unsur yang sudah ditemukan. 100 Nah, unsur ini yang sudah ditemukan. kalau dibagi melalui reaksi kimia biasa itu tidak bisa. Tapi nanti kalau menggunakan reaksi nuklir atau reaksi inti itu masih bisa. Ya. Nah, contohnya apa? Contoh dari unsur itu adalah ada unsur Cu atau tembaga, kemudian ada Zn atau Sek dan lain-lain. Ya, jadi kalau unsur dia berdiri sendiri di sini. Kemudian Selanjutnya, untuk yang campuran bagaimana? Nah, tapi sebelum kita lihat secara lebih jauh terkait dengan campuran ini bedanya dengan senyawa, meskipun kalau senyawa ini tadi kan gabungan dari dua unsur atau lebih ya, satu reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan satu. Perbandingan. Tapi kalau campuran, campuran. ini juga sama sebenarnya, tapi bukan gabungan dua unsur, tapi gabungan dua zat atau lebih yang sifat penyusunnya tidak berubah. Ya, kalau yang senyawa ini tadi kan sifat penyusunnya berubah. Nah, kemudian kalau campuran itu selain itu, gabungannya unsurnya tidak berubah. campuran Kalau ini memiliki senyawa, perbandingan berubah. penyusun yang sembara, artinya tidak punya perbandingan yang tertentu dan tetap. Kalau yang senyawa tadi kan perbandingannya tertentu dan tetap. Tapi kalau campuran ini perbandingan unsur penyusunnya itu sembara. Misalkan saya ingin membuat kopi atau air kopi ya, kan bebas saya membuat airnya misalkan 500 ml, kopinya 2 sendok misalkan, atau 3 sendok kan tergantung selera. Nah, ini adalah campuran, jadi perbandingan unsur penyusunnya adalah sembara. Nah, kemudian di dalam campuran ini masih dibedakan lagi menjadi dua hal, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Homogen itu adalah sama dengan campuran homogen. Ini artinya komposisi masing-masing zat di setiap tempat dalam campuran tersebut selalu sama. Ya. Contohnya misalkan ada larutan gula, ada larutan seperti yang saya sampaikan tadi. maksudnya komposisi Itu di setiap kalau tempat larutan itu gula, maksudnya bagaimana? maksudnya Jadi adalah misalkan kita membuat campuran gula 1 sendok, kita campurkan ke dalam 1 gelas air, kemudian kita aduk rata gitu ya. Nah, maka nanti rasa manis yang ada di permukaan larutan gula tadi dengan yang ada di tengah dan ada di dasar itu sama. Artinya, oh berarti di situ komposisi gulanya dengan perbandingan dengan airnya itu sama, baik di bagian permukaan atau di bagian tengah atau di bagian dasar. Nah, ini adalah campuran yang mungkin. Kalau 1 gelas air panas kita campur dengan 2 sendok kopi, ya, otomatis ketika kita aduk dan kita diamkan, maka yang di permukaan dengan yang di dasar itu kadar kopinya berbeda. Nah, ini kan beda. Jadi kalau kalian memberikan campuran kopi atau pasir ke dalam air, pasti kan ada perbedaan. Nah, ini adalah contoh campuran yang heterogen. Jadi komposisi masing-masing zat di setiap tempat dalam campuran tersebut dia berbeda. Kemudian misalkan ada baking soda atau NaCO3, ya, NaCO3 ini gabungan dari kalau seperti ini itu namanya senyawa. Nah, ini ada 3 ini unsur. kalau misalkan diilustrasikan dalam bentuk molekul Kalau diilustrasikan, misalnya ini kan ada kuning, ada biru, ada merah. beberapa unsur membentuk satu Gabungan senyawa. dari 3 unsur. Kemudian kalau larutan bunga, ingat larutan itu adalah campuran homogen. Kalau
gabungan belajar campuran. Klasifikasi materi kali ini ya saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga materi yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk kalian. Kalian sudah paham ya untuk kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kelompoknya siapa-siapa ini saya tampilkan di sini ya. Kelompoknya untuk kelompok 1 nanti kelompoknya Dana, kemudian Cahya, Faisal, dan Tia. Kemudian kelompok 2 kelompoknya Aruko, Iqbal, Jenik, dan Vina. Kemudian kelompok 3 kelompoknya Ibnu, Raga, Kinanti, dan Anissa. Kemudian kelompok 4 kelompoknya Yenian, Ara, Wisma, dan Dika. Jelas? Masing-masing kelompok. Nah, tugas masing-masing kelompok nanti saya jelaskan di sini. Di sini ini kan ada kopi sama gula. Nah, nanti masing-masing kelompok saya kasih 2 gelas. Yang satu nanti kalian isi dengan gula, kemudian dikasih air, diaduk, kalian amati, ya. Kemudian yang kelompok yang gelas 2 nanti kalian kasih air, kemudian dikasih kopi, kemudian kalian aduk rata, habis itu kalian amati. Nah, hasil pengamatan kalian nanti dituliskan di sini ya. Ini sudah saya siapkan LKPD-nya, lembar peserta didiknya ya. Jadi nanti praktikum kalian, di hasil praktikum kalian nanti kalian tuliskan di dalam sini. Jadi di sini sudah saya tuliskan ini praktikumnya ya. Ini nanti bisa dituliskan di dalamnya. Kemudian di samping kalian praktikum, nanti kan di sini ini saya simulasikan seperti ini. Tadi kan ada namanya unsur, kemudian senyawa, kemudian apa lagi tadi? Campuran. Nah, saya di sini punya 3 barang ya. Yang pertama namanya apa ini? Baut. Ya. Kemudian yang kedua ring. Ya. Kemudian yang ketiga apa namanya ini? Duduknya apa ini? Baut. Jadi ada mur, ada ring, ada baut. Kalau itu dikatakan unsur, dia kan berdiri sendiri. Jadi pengertiannya unsur itu zat yang sudah tidak bisa dibagi menjadi zat yang lain. Ya, contohnya kan gitu. Jadi ini berdiri sendiri, mur misalnya berdiri sendiri. Ini ibaratnya itu unsurnya. Kemudian kalau ini mur, kemudian ketemu atau bergabung dengan baut, ya seperti ini bergabung, kan ini bergabung. Dan mur sama baut bergabung, ini namanya senyawa. Gabungan 2 unsur atau lebih itu namanya senyawa. Ini tadi kan gabungannya cuma 2, misalnya 3 ditambah ring, ya gabungan mur sama ring kemudian baut bergabung menjadi 1 namanya juga senyawa. Paham ya? Jadi bisa 2 unsur atau 3 unsur. Ini namanya senyawa. Jelas? Apa itu unsur, apa itu senyawa? Nah, kemudian kalau yang campuran nanti yang seperti akan kalian praktikumkan tadi. Misalnya kalian mencampur air kemudian tambah kopi. Nanti termasuk campuran. Kemudian air ditambah gula. Nah, nanti termasuk campuran. Nah, nanti campurannya termasuk hidrogen atau mungkin kalian amati hasil praktikum kalian. Paham? Nah, sekarang silakan membentuk kelompok sesuai yang saya sebutkan tadi. Silakan mejanya dijadikan 1. Hidup di tangan ini. Ini ya,
juga panas. Benar roto mana? Nanti disimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi. Saya tahu secara Ramadan, saya dengan hari Presiden. Diperhatikan. Ini saya akan mempresentasikan tentang unsur senyawa dan campuran. Ya. Yang lain menyimak. Contoh gula larut dalam air dan tidak bisa diuraikan termasuk ke dalam campuran homogen Ya. sehingga air dan gula tidak dapat dibedakan. Ya, betul. Terus? Kopi larut dalam air masih bisa diuraikan dan masih ada endapan bubuk kopinya masuk ke dalam campuran heterogen karena masih bisa diuraikan dengan cara disaring. Terus itu yang mur baut itu dijelaskan, silakan. Itu kan di LKP. Sudah. Mungkin dari kelompok yang lain ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Contohnya apa penjelasannya? Apa yang dinamakan dengan senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang termasuk dari gabungan dua yang tersusun dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuna Putri Nanti. Saya
Saya Wisma Cahaya. Saya Teguh Serangga. Yang sifat penyusunnya tidak berubah. 3. Senyawa karena zat tunggal yang tersusun dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Ya. Terus yang itu, yang bawah sudah semuanya? Sudah. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Silakan, nggak apa-apa. Yang keras, yang jawab juga yang keras. Apa itu senyawa? Apa itu senyawa? Senyawa terbentuk dari reaksi kimia beberapa unsur dan dapat dipisah menjadi unsur atau senyawa lain melalui reaksi. Dimaksud campuran homogen dari raga. Campuran homogen memiliki tampilan rekomposisi beragam. Campuran homogen terdiri atas partikel berukuran kecil dan tidak mendapat menjadi gabungan. Ya. Ada lagi? Berapa lagi? Sama lagi? Sudah? Nah, jadi saya simpulkan ya. Jadi tadi kan ada larutan gula antara gula dan air. Ini kan tidak bisa dibedakan mana airnya, mana gulanya menyatu. Ini namanya campuran homogen. Beda dengan kopi. Kalau air ditambah kopi dan di pinggir gelasnya ini kan masih ada semacam endapan. Kemudian di bawahnya kalau kita lihat juga ada endapan. Nah ini namanya campuran heterogen. Ini masuk ke dalam Senyawa. Gabungan dua unsur atau lebih jadi satu namanya senyawa. Paham? Paham. Nah bisa ditutup. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus. Kalian kerjakan nanti kalau sudah selesai langsung dikumpulkan ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Visual post test. Kalau tadi kan pretest, sekarang post testnya. Ya. Silakan kerjakan. 5 menit saja dari sekarang. Dikasih nama, kelas dan nomor absen. Sama tadi yang LKPD-nya dikumpulkan ya. Sudah. Ini. Kasih nama dulu. Dikasih nama. Tinggal sebentar lagi. Sudah. Ada yang belum? Ya. Kesimpulan hari ini, jadi tadi kalian kan sudah mempraktekkan tentang pembuatan kopi, kemudian mencampurkan air dengan gula. Kemudian tadi ada simulasi baut dan mol. Nah, kesimpulannya seperti ini. Yang pertama, jika unsur itu tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lain, jadi berdiri sendiri. Kalau disimulasikan misalnya ini tadi ada mor, baut, dan ring. Jadi satu ini tidak bisa dipisah lagi. Ini namanya unsur. Kemudian yang kedua, senyawa. Senyawa itu zat murni yang dapat diurai dengan reaksi kimia menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Jadi gabungan dua unsur atau lebih. Jadi misalnya ada mur digabung dengan ring, ini kan gabungannya dua. Ini namanya sudah senyawa. Ada perbedaannya, masih terlihat mana kopinya, mana airnya. Nah ini namanya campuran juga, tapi campuran heterogen. Betul. Kemudian yang selanjutnya sudah semuanya ya. Udah. Jadi itu tadi kesimpulan pembelajaran hari ini, apa itu yang namanya unsur, kemudian senyawa, campuran, kemudian campuran homogen, campuran heterogen, sudah paham semuanya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Yang kemudian ini ada semacam refleksi, Jadi terkait dengan pembelajaran hari ini, itu menyenangkan atau tidak? Jelas ya? Nah, silakan ini diisi, kemudian 5 menit saja cukup, kemudian dikumpulkan. Refleksi terkait pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Samsiadorayan dari kelas 10 TKJ. Saya di sini membuat kesimpulan bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyani Budaya Pratiwi dari kelas 10 TKJ. Ingin menyampaikan dengan pembelajaran ini saya mudah paham dengan materi dan tidak membuat saya ngantuk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalian sudah melaksanakan semua aktivitas pada hari ini, mulai dari praktikum, kemudian diskusi, kemudian mengerjakan soal dan refleksi. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Gitu ya. Nanti untuk pembelajarannya bisa dilihat di modul yang kalian punya, yaitu di modul IPAS masing-masing. Nah ya, selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, saya mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian. Alhamdulillah, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.